dibagi menjadi 3. Ada ciri objek teks puisi rakyat, tujuan menciptakan teks kooperatif, dan juga ciri isi teks pantun, syair, dan gurindam. Selanjutnya, ada jenis puisi rakyat, yaitu yang pertama ada pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Yang kedua ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Dan yang ketiga ada syair. Syair adalah salah satu puisi lama. Selanjutnya, ada ciri objek teks puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat dilansir dari buku Mengenal Lebih Dekat, yaitu puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Selain itu, puisi rakyat juga terkait pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat disebut juga sebagai puisi lama. Contohnya puisi rakyat atau puisi lama yaitu pantun, gurindam, dan syair. Teks puisi rakyat umumnya mengandung nilai yang berkembang pada kehidupan masyarakat serta warisan leluhur. Selanjutnya ada ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat ini mempunyai ciri-ciri 3, yaitu yang pertama, ada puisi rakyat seringkali anonim atau tidak dikenal nama pengarangnya. Jadi di bagian puisi rakyat yang ciri-ciri pertama itu ada yang menciptakan puisi namun mereka tidak menampilkan identitas sendiri yang menciptakan puisinya. Dan yang kedua, ada puisi rakyat disampaikan lewat mulut ke mulut sehingga tergolong sebagai sastra
lewat puisi. Nah, yang ajaran agama ini, kalian membuat puisi itu harus mengarah kepada hal yang baik dengan agama yang kita anut sendiri. Yang terakhir itu teka-teki. Puisi itu merupakan kalimat yang baku. Jadi kalian bisa memberikan teka-teki pada puisi tersebut. Contohnya kalian memberikan puisi yang mengandung maknanya itu pendidikan. Namun kalian menciptakan kalimat itu tidak dengan pendidikan, namun hanya dengan bahwa kalimat puisi tersebut mengandung kalimat yang mengandung bahwa artinya itu mengarah kepada pendidikan, namun kalimat dalam puisinya itu dengan teks yang berbeda. Selanjutnya ada ciri teks, pantun, gurindam, dan syair. Pantun adalah jenis pantun berdasarkan isi yang memuat sejumlah kalimat kiasan. Pesan yang ada pada jenis pantun berdasarkan isi yang kiasan ini disampaikan secara tersirat. Contoh jenis pantun berdasarkan isi yang kiasan, yaitu berburu ke padang datar, dapatkan rusa belang kaki, berburu ke palang aja, bagaikan bunga kembang tak jadi. Yang kedua, ada gurindam. Gurindam ini bertema nasihat. Perkataan berikut merupakan contoh dari gurindam dengan tema nasihat akan ucap dan perkataan. Salah satu contohnya yaitu apabila perkataan lembut, lepaslah segala yang mengikuti. Contoh kedua, apabila perkataan yang amat kasar, lepaslah orang sekalian besar. Dan contoh ketiga yaitu apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Dan yang terakhir itu syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Mengapa syair itu mempengaruhi pada kebudayaan Arab? Karena syair itu berasal dari tadinya itu bukan masuk ke dalam Indonesia, namun dia itu dari Asia. Jadi dia tuh bisa dikenalkan syair itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para ahli dalam sastra. Nah, syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Pada slide yang bagian agama tadi, pada struktur teks puisi rakyat, bahwa ajaran agama itu harus masuk dalam puisi rakyat. Salah satunya tercantum pada syair. Contoh syair pendidikan. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja, untuk bekal sepanjang usia.
Silakan diisi terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya udah selesai bisa angkat tangan. Baik anak-anak, kalau misalnya sudah ada jawabannya, silakan presentasikan ya dan mengangkat tangannya. Silakan jawab terlebih dahulu. Baik Bu. Baik Bu, saya mau menjawab yang soal nomor 1. Ya, silakan. Jadi apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Jadi puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Puisi rakyat juga terkait pada ketentuan yang ada di dalam puisi rakyat itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Siti Rodia atas presentasinya. Selanjutnya ada yang bisa menjawab lagi? Saya Bu. Ya, silakan Yuni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, Ibu. Pertanyaannya apa ciri-ciri dari gurindam? Ciri-ciri gurindam itu yang pertama terdiri dari 2 baris setiap barisnya. Yang kedua, jumlah tambah setiap baris yaitu 10 sampai 14 kata. Yang ketiga, setiap baris memiliki hubungan sebab dan akibat. Yang keempat, gurindam bersajak 5, AA, BB, CC dan seterusnya. Yang kelima, isi gurindam terdapat di baris kedua. Dan yang terakhir, gurindam bisa berisi nasihat, bisa berisi kata mutiara, bisa berisi filosofi, dan bisa berisi pelajaran hidup. Ya, terima kasih Juni. Selanjutnya ada yang bisa menjawab satu soal lagi ya. Saya Bu. Ya, silakan Olga. Oke, saya akan menjawab nomor 3, apa pengertian syair dan berikan contohnya. Syair adalah karya sastra yang sangat puitis, syarat makna dan memuat nilai yang biasa diambil di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa penciptaan syair bertujuan untuk menciptakan kepuitisan atau membentangkan imajinasi yang puitis dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai yang hendak diungkapkannya. Lalu di sini ada contoh syair agama, yaitu jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertobat supaya kita selamat dunia akhirat. Sekian Ibu. Terima kasih Olga. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menjawab esai yang sudah saya berikan. Baik, untuk materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah hadir dan semoga kita bisa bertemu di hari selanjutnya untuk pembelajaran hari ini dan seterusnya. Baik Bu.